Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mana ini? Aslnya. Saya mungkin ada ibarat-ibarat yang kurang paham sebelumnya. Mau ditanyakan? Atau ada semua? Ada? Yang mau makan itu kan baca doa makannya langsung dari anak kata apa basmalah ya Ustaz ya. Ya, pokoknya yang sudah zikir ditentukan oleh syariat tidak diawali dengan bismillah, jangan diawali dengan bismillah. Ya. Jadi kalau niatnya bukan untuk memulai bacaan itu, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim untuk zikir. Tapi ada fadilahnya zikir. Ya, jadi ini kan membahas membaca Bismillah dengan niat memulai untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau baca Bismillahnya bukan untuk niat memulai sesuatu, melainkan untuk zikir, ya berarti ada fadilahnya, fadilah zikir. Terus. Kemudian faslun al-faslu lughatan al-hajiz baina syai'ain. Ya tahu mustalahatnya ada fasl, ada bab, apa itu fasl, apa itu bab dan lain sebagainya. Al-faslu lughatan al-hajiz baina syai'ain, pemisah antara dua sesuatu yang dibahasa. Pemisah antara dua sesuatu, pemisahnya itu disebut fasal. Ya, fasal. Antara nanti kalau belajar mantik ada yang namanya istilah fasal. Dalam membuat definisi itu harus menggunakan jenis, kemudian kalimat setelahnya fasal. Nanti insya Allah anak termasuk anak bahas ketika belajar nahwu aja. Ini ciri-ciri yang kayak kemarin maksam, nanti merantah kemana lagi. Atau kita bahas kesana aja. Intinya al-hajiz baina syai'ain, dia pemisah antara dua sesuatu. Wastilahan, adapun secara istilah, ismun li alfadhil makhsusah, dia adalah satu nama untuk lafaz-lafaz yang tertentu. Dalatin ala ma'ani makhsusah, menunjukkan kepada makna-makna tertentu juga, yang mana mustamilatin mencakup di bawahnya fasal itu ala furu, ada beberapa cabang masalah, wa masail, sama beberapa masalah, wa tanabih, dan tanbih-tanbih, walikan umumnya. Nanti apa tanbih ada, apa itu masalah ada, apa itu farad di setelahnya itu ada semua ya. Jadi dia fasal itu hal yang mencakup di bawahnya apa? Yaitu ada masail, ada tanbih. Nah, ada tanbih, ada masail. Wa huwa min at-tarajim masyhura, dan dia termasuk judul-judul yang sudah famous atau terkenal. Ya, setiap misalnya baca apa gitu ya, faslun gitu ya, faslun, maksudnya apa? Itu pemisah bahwasanya ini sudah keluar dari pembahasan yang ini, beda pembahasan. Antara satu pembahasan ke pembahasan yang berbeda dipisah dengan kata-kata faslun gitu. Faslun alamatul bulugh, faslun kitabus shalah. Nah, menunjukkan sudah lain pembahasan itu ya.
Baik. Wa minha al-kitab wal bab wal far'u wal mas'alatu wa tanbih wal khatimah wa tatimah wal qaid. Saya langsung bab kitab lughatan. Adapun kitab secara lughah Allah wal jam'u, yaitu mengumpulkan dan menyatukan dan mengumpulkan. Katabtul kitabata atau katabtul kutuba, aku mengumpulkan kitab-kitab. Ya, dulu katabtu jamaktu, ya kan? Allah wajamu. Wastilah, tapi yang dimaksud makna istilah, kalau kita baca kitab, istilah yang dimaksud apa? Ismul jinsin minal ahkam, yaitu nama untuk dari satu kalangan jenis hukum-hukum yang tercakup di bawahnya bab-bab dan fasal-fasal. Berarti anak mau tanya, kitab sama fasal lebih luas mana? Kitab, kenapa? Karena ketika disebut kitab tohara, di dalam tohara nanti bisa ada bab, bisa ada apa? Misalnya kitab sholat, nanti di bawahnya bab mubtilah misalnya, atau nanti ada fasal fin najasatil ma'buat, tapi dia di bawah namanya apa? Kitab. Al-alaqah bainahuma umum wa khusus mutlak. Pernah tahu istilah-istilah itu? Nggak pernah tahu ya? Tak bahas sekarang ya. Teori ini sangat-sangat membantu nanti kalau kita baca kitab. Namanya Nisabul Arba'in. Oh, mengucapkan itu sih. Kode apa itu? Tidak wis. Nggak kelihatan lagi ya. Apa caranya? Masa aku main kamera bisa sih? Ada namanya Nisabul Arba'ah. Nisab jamaknya apa? Nisbatun. Ada namanya pertama umum, wa khusus, mutlak. Kelihatan ya? Dua umum, wa khusus, min wajah. Yang ketiga at-tasawi. 4 tabayun. Baik, apa khusus mutlak? Khusus mutlak itu gini. Paham ya? Paham? Apa maksudnya? Maksudnya kalau ada dua sesuatu, yang satu lebih umum, yang satu lebih sempit, itu namanya umum wa khusus mutlak. Misal, contohnya Nabi sama Rasul. Oke. Nabi sama Rasul. Apakah setiap Nabi itu Rasul? Apakah setiap Rasul pasti Nabi? Berarti mana yang lebih mencakup? Karena setiap Rasul pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Berarti bahasanya gini, al-alaqah, hubungan antara alaqah bainan Nabi wa Rasul, umum wa khusus mutlak namanya. Paham ya? Alaqah bainan Nabi wa Rasul apa? Umum wa khusus mutlak. Sekarang tadi al-alaqah bainan fasal wal kitab apa? Dia nanti dia tahu umum khusus wajah sekarang apa. Baik. Umum khusus wajah itu dua hal yang berbeda, tapi dia bisa bertemu di satu titik. Contohnya,
Toir biasanya kita kasih gambaran toir. Apa toir? Burung, ya, burung. Sama aswad. Apa aswad? Apakah toir itu hitam? Pertanyaannya, burung itu hitam atau bukan? Bukan. Hitam itu burung atau bukan? Berarti duanya berbeda ya. Tapi bisa tak bertemu dua hal yang satu itu? Bisa ya kan? Burung hitam, maksudnya apa? Burung yang berwarna hitam. Berarti alaqahnya antara toir sama aswad umum wa khusus min wajh namanya. Dua hal yang berbeda tapi dia bisa bertemu di satu titik. Namanya apa? Umum wa khusus min wajh. Al-alaqah baina Sakaf wa bin Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya. Apa? Alaqah Sakaf wa bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa? Umum khusus mutlak ya kan? Karena kullu bin Syekh Abu Bakar ini kalau dibahasakan ini. Kullu bin Syekh Abu Bakar pasti asegaf, tapi apakah setiap asegaf bisa bakar? Enggak, ya kan? Berarti kullu bisa bakar asegaf, wa ba'du saqafi bisa bakar, bukan kul. Kadengannya kul sama bakar, sama ya? Baik. Alaqahnya antara alim sama tajir kaya apa? Umum khusus wajar. Apakah setiap orang yang alim itu pasti kaya? Apakah setiap orang yang kaya pasti alim? Tapi bisa enggak kaya plus alim? Bisa. Berarti alaqahnya antara keduanya apa? Umum khusus wajar. Kalau tasawi digambar ini. Terus pokoknya double nutup kan. Dua hal yang persis flaksar. Ya, contohnya yaitu antara contohnya tasawi itu ada yang contohnya gini, yang berakal sama manusia. Yang berakal itu apa di kepalanya itu yang berakal itu pasti manusia enggak? Kalau disebut manusia itu pasti berakal lah. Ya, berarti alaqahnya antara akil sama insan apa? Tasawi. Karena tidak mungkin manusia itu tidak akil, sama karena tidak mungkin manusia itu tidak akil dan tidak mungkin yang dikatakan akil kalau bukan manusia. Paham? Orang gila. Orang gila itu tetap punya akal, bukan tidak punya akal, walaupun sedikit. Paham ya? Cuma masuk kategorikan kena hukum syariat berakalnya yang seperti apa? Paham? Ala kulli hal. Baik. Itu namanya tasawi. Kalau tabayun dua hal yang tidak mungkin bisa bertemu satu titik. Betul-betul 100% dua hal berbeda. Benar dan ganjil bisa tidak bertemu? Sampai kiamat tidak mungkin bertemu. Sama, baik seperti duduk dan berdiri, bisa tak berbarengan? Bisa. Coba kasih gambaran orang duduk plus dia berdiri. Ini bayangkan dia duduk tapi berdiri, bisa tak? Tidak mungkin kalau duduk ya duduk, dia berdiri, tidak mungkin berdiri itu duduk ya kan? Sama kan? Baik. Berarti paham bisa berapa ini? Nah, kan? Setiap definisi dengan yang didefinisikan alaqahnya pasti tasawi. Apa? Setiap definisi dan yang didefinisikan itu pasti alaqahnya apa? Tasawi. Misalnya al-kalam itu apa? Walafil murakabul mufidu bilwati. Anda mau tanya, wa alafil murakabul mufidu bilwati itu apa?
Kalam. Kalam itu apa? Baik, cuma dalam penyebutan lebih simpel yang mana? Kalam. Alaqah antara yang didefinisikan dengan definisi itu atasawi. Tamam? Oke, kita terapkan. Kemarin masih ingat maksim sama aksam? Masih ingat ya? Alaqahnya antara maksim, berarti misalnya kalimat itu isim fi'il huruf. Berarti mana maksimnya? Maksimnya mana? Kalau kalimat isim fi'il huruf. Kalimat aksamnya al-alaqah bainal maksim, kalau mau ditulis tulisan direnungi. Al-alaqah bainal maksim wa kullul aksam, dan semua bagian apa? Yang bisa jawab? Al-alaqah bainal maksim wa kullul aksam apa? Berarti apa? Setiap kalimat bukan kulul aksam, anak bilangnya kulul aksam, kok diambil di sini atau? Tasawi, ya kan? Karena apa itu maksim? Apa itu kalimat itu isim fi'il lah. Isim fi'il huruf itu apa? Oke. Alaqah antara salah satu aksam, ahadul aksam bersama maksimnya apa? Umum khusus mutlak. Berarti apa? Kullu ismin misalnya, kullu ismin kalimah. Tapi apakah setiap kalimat isim? Enggak. Wa ba'dul kalimat ismunnya juga ya. Karena ba'dnya bisa bukan isim. Oke. Baik, al-alaqah bainal qasim. Al-alaqah bainal qasim. At-tabayun. Isim sama fi'il. Isim itu fi'il bukan? Apakah fi'il itu isim? Apakah huruf itu isim? Fi'il apakah isim? Berarti alaqahnya antara posisi apa? Tabayun. Dalam pembagian teorinya seperti ini. Oke ya. Baik. Wastilahan ismun di jinsin minal ahkam mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa furun wa masail wa tanabil ghaliban umumnya. Wal babu luwatan adapun bab luwatan furjatun, dia lubang, furjah lubang, pisatirin di hal yang menutupi atau sesuatu yang menutup, ada lubangnya, sesuatu yang tertutup tapi ada lubangnya. Yang mana lubang itu ditawassul biha mukhalif ila dakhil. Dia penyampai ya biha dengan furjah itu apa? Min kharij, dari yang di luar masuk ke dalam, atau sebaliknya yang di dalam mau keluar. Pintu ya, pintu ini sekarang kayak pintu ini kan. Dari tempatnya orang lewat ya kan. Pastilahan ismun di al-babil maksusah dalatin ala ma'ani maksusah, yaitu isim atau nama atau istilah untuk lafaz-lafaz tertentu yang mana menunjukkan kepada makna-makna tertentu yang dia mencakup. Di bawahnya ada usul, ada furu', ada masail, ada tanbih walikan. Tamam. Wal far'u lughatan ma imbana ala ghairi atau man bana ala ghairi, yang terbangun dikarenakan yang lain. Sesuatu yang terbangun dari sesuatu yang lain itu namanya far'un. Makanya disebut anak itu far'u. Ya kan? Kalau orang tua namanya apa? Asal. Kenapa? Karena anak itu ada butuh orang tua. Imbana, dia menjadi ada, kalau berdasarkan imbana, dia menjadi ada ala ghairi karena bergantungan dengan yang lain. Adanya dia bergantungan dengan yang lain. Wastilahan
Mana istilah ini Anas ngajar bahasa cepat jadi karena kan anak ngajarnya sudah selesai kamu bacanya sama selesai jadi bukan mendikte ke kalimat. Ismul li alfadhil makhsusah mustamilah ala masail itu nama untuk lafaz-lafaz tertentu yang dia mencakup di bawahnya masail saja. Berarti semakin sempit ya. Baik, wal mas'alah luwatan as-su'al. Secara bahasa as-su'al apa permintaan? Paham? Permintaan. Wastilahan yaitu matlubun khabariyun. Kalau diartikannya matlub itu sebuah perkara yang diminta dan perkara yang atau yang diminta, sebuah perkara yang diminta, yang dituntut, satu hal yang dituntut gitu. Khabariyun yang dia itu jumlahnya jumlah khabari. Jumlah khabari itu berarti apa? Ada mubtada sama khabarnya fi'il bersama apa? Fa'ilnya. Pernah paham apa namanya? Jumlah khabariyah sama saya. Masa tidak pernah? Kamu usulah. Baca warokot dari sini. Hah? Ada kitab warokot. Ada? Ayuhanas Kitabullah Antoni. Paham apa enggak? Ulama tak jelaskan jumlah khabariyah, ada jumlah isyaiyah. Jumlah khabariyah itu yang bisa dinisbatkan kepada sang pembicara, bahwasanya ini ucapannya benar, ucapannya ini bohong. Tulis definisinya. Jumlah khabariyah yaitu ma yuqalu liqa'ilihi annahu shadiq au kadhib. Tamara sekali jara bainahu. Baik. Kemudian kalau jumlah isyaiyah lawannya berarti apa? Mala yuqalu liqailihi annahu shadiq au kadhib. Ada istilah ini. Sesuatu yang dia itu cukup dipahami dengan lawan kata, kadang-kadang dibahasakan dengan, kalau bahasa filsafatnya, mimbar taqabulil aqdam wal malakat. Tapi baik. Matlubun khabariyun yaitu hal yang dipertanyakan atau diminta gitu ya, yang dia khabari, hal yang apa? Jumlahnya jumlah apa? Jumlah yang saya tentunya fi'il amr. Pukulan itu masa bilang bisa kita nisbatkan ucapan itu ini bohong. Bilang pukulan kok ini bilang bohong apa? Tidak bisa sesuatu, karena anak mau tanya fi'il amr itu perintah untuk makna mustaqbal atau makna madhi. Nah, sekarang kita bisa mengatakan dia bohong atau tidak, bagaimana? Tidak ada, tidak bisa. Karena ente bisa mengatakan benar atau bohong itu kalau berarti apa? Sudah sudah berlalu, ya kan? Sudah berlalu. Oh iya kan enggak? Nah, baik. Seperti mubtada dan khabar. Zaidun qaimun, misalnya. Zaid berdiri, berarti jumlah khabarnya apa saya? Khabarnya tinggal dilihat. Qaim apa enggak? Kalau qaim berarti kalau enggak berarti kadhib. Qoma Zaidun jumlahnya dia. Shadiq atau kadhib tinggal dilihat. Paham ya? Baik. Matlubun khabariyun, dia hal yang dipertanyakan, diminta, yang mana dia jumlah kalimatnya terdiri dari jumlah khabariyah. Yubarhan alaihi, yang diminta bukti.
Bukan itu apa? Yang diminta apa? Bukti atasnya. Fil ilmi, dalam apa? Di dalam keilmiahannya, di dalam keilmiahannya. Jadi jika apa namanya? Misalnya ujian, atau kalau ini baca kita misalnya mas'alatun, berarti apa sih itu? Ada satu hal, nah, yang kita itu semacam atau musonifnya dituntut, atau musonifnya dia iskal gitu ya, dia menuntut untuk minta bisa membuktikan masalah ini, bisa dibuktikan secara ilmiah ya, benar seperti apa ya, ini jadi masalah problem. Karena atau kalau misalnya untuk sederhananya ya, untuk sekarang soal ujian ya itu namanya masalah, karena dipertanggungjawabkan apa jawabannya kan ya, karena dia matlub ya kan, matlub khobari yubarhan, minta jawaban, minta dibuktikan bidilin dalam keilmiahannya. Watanbih luwatan al-iqab. Adapun tanbih secara bahasa al-iqab, mengingatkan, menyadarkan, membangunkan, atau mengingatkan itu istilahan. Unwanul bahtillah, yaitu judul untuk satu pembahasan. Unwan itu apa? Judul untuk pembahasan al-lahik yang datang di akhir. Tapi alladzi taqaddama lahu syaratun, yang sudah berlalu ada pembahasan yang atau ada apa ya? Ada tanda-tanda masalah ini sudah dibahas sebelumnya. Taqaddama lahu syaratun. Cuma diulangi lagi itu ya. Jadi sudah dibahas, kemudian kayak warning, tanbih. Hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Masih bulan begini loh ya. Itu namanya apa? Tanbih. Kan sering kan baca kitab tanbihun. Apa maksudnya tanbih? Yaitu berarti dia ingin mempertegas permasalahan yang sudah berlalu. Ihai difaham dengan kalam isabik ijmalan. Kiranya sudah bisa dipahami dari pembicaraan sebelumnya secara global. Ya kan? Jadi sudah dibahas, cuma mungkin nggak beraturan gitu ya, campur itu. Akhirnya ada hal poin penting, misalnya poin penting akhirnya sama musonifnya tanbih untuk masalah ini loh ya intinya. Paham ya? Tenang. Wal khatimah lughatan akhir syai', penutup sesuatu. Istilahan ismun di al-fathi maksusah, dia nama untuk lafaz tertentu dan latin yang menunjukkan ala makna yang maksusah untuk makna tertentu. Ju'ilat yang dijadikan akhir kitabin, terletak ada di akhir kitab atau di akhir bab. Khatimatun, tenang. Khatimatun berarti menunjukkan ini sudah akhir daripada bab atau pembahasan ini. Paham ini? Baik. Wa tatimma matumina bil kitab wa bab. Penyempurna kitab sudah dibahas sampai kitab atau tatimmatun, berarti ada keterangan tambahan ini ya. Intinya adalah keterangan tambahan. Wal qaidu, adapun qaid anak tidak membahas sekarang. Kenapa? Karena ini ada sangkut pautnya sama matik sama usul. Jadi bisa panjang ini di kos ini. Insyaallah anak jelaskan tapi tidak sekarang.
Karena mantiknya ya kayak sekarang ini tak cicil-cicil, kalau sudah ada pembahasan jamin mani tak ingatkan masalah poinnya lagi nanti. Kalau sekarang pusing nanti, mananya pusing, intinya pusing, karena menyambungkan satu masalah yang ini belum kenal lah istilah-istilah ini. Pajak iman ini itu apa, bayani wakil maksudnya apa, itu ada istilah-istilahnya. Kamu berarti ini baru tahu paham ada nama khusus mutlak, khusus wajib, ya kan? Baik. Arkanul Islam, hadisnya ada mau ditanya dulu oleh Sidan. Tamam. Arkanul Islam khamsatun, rukun-rukunnya Islam ada 5. Baik. Nanti kalau dibaca akidah ini, al-alaqah bainal Islam wal iman tabayyunun fil mafhum wa tabayyunun fil mafhum wa tarat wa tasawwi bil misdaq fil maqsadah. Paham ya waktu itu? Baik. Maka masodah itu ada istilah-istilah, makanya menyusul. Insyaallah paham semua pada waktunya pelan-pelan. Ini tidak belajar mantek, tapi sedikit-sedikit kalau dibiasakan bahasa-bahasa begitu nanti semakin paham. Ikut stepnya saja, step by step. Baik. Wastilahat al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah. Islam dalam makna istilah yaitu tunduk kepada hukum-hukum syariat, patuh dengan hukum-hukum syariat. Baik. Khamsatun syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah. Wal makna anna al-awwal min arkanil Islam tayaqqun wa i'tiqad an la ma'budu li haqqin bil wujudi illallah wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu utusannya Allah pada siapa? Ila insi, manusia. Wal jin, itu juga jin ijma', sepakatnya ulama. Jadi sumber hukum syariat itu salah satu dari 4, imma dari Al-Quran, hadis, atau ijma' atau qiyas. Salah satu dari apa? 4, antara 4 ini. Tamam? Baik, sekarang jin ini dia termasuk Nabi Muhammad diutus kepada jin ini, apa dalilnya? Ijma' ulama, kesepakatan ulama. Ijma' apa? Ulama. Gimana ijma' ulama? Baca kitab usul. Tamam? Ada ijma' usul, kitab usul bahasanya. Makanya kalau yang baca fikih tok, nggak berkembang ke usulnya dan ya pahamnya ya gitu-gitu tok. Karena satu sama lain ilmu itu saling melengkapi. Wa kadzal malaikatu 'alal mu'tamad, begitu juga apa? Malaikat untuk pendapat yang mu'tamad. Apakah Nabi itu diutus kepada malaikat juga? Khilaf. Ya, khilaf. Tapi di sini mu'tamadnya Pak, ya diutus juga kepada Pak malaikat. Khilaf berarti. Kalau masalah khilaf, misalnya ada orang yang mengatakan atau tidak meyakini Nabi itu diutus kepada malaikat, apakah berarti kafir? Tidak. Kafir itu kalau apa? Dia mengingkari yang di situ ijma' ulama atau dalilnya dari Al-Quran sama hadis setelah dia tahu. Baik. Alhamdulillah. Wakadai malaikat alal mu'tamad. Sebenarnya panjang permasalahan ini, ada di akidah panjang, tapi bulat akhirnya nanti lari kemana-mana, fokus sama yang kita baca. Wa iqamus sholat, kemudian mendirikan apa? Sholat. As-sholat itu buatan doa.
Qila mutlaqan wa qila bi khairin. Ada pendapat mutlak. Maksudnya apa mutlak? Baik dia untuk yang jelek ataupun yang baik maka dikatakan apa? Sholat. Wa qila bi khairin. Ada pendapat apa? Bi khairin. Yang penting apa? Doanya isinya baik maka dikatakan apa? Sholat. Tak dua no iki celoko atau celaka. Berarti ala qaulil awwal apa namanya yang mengatakan ucapan termasuk sholat ya? Masuk, ya kan? Tak doakan dapat hidayah, jelas Bukhari. Wa syar'an aqwalun wa af'alun mustatahatun bitakfir muqaddamatun tasmul bermawad tidak. Ini kan sudah di kelas-kelas ya dasar sudah. Nah, intinya sholat wasaan akwal wafalun sampai habis. Tadi apa kodanya al-alaqah kalau ditulis itu al-alaqah baina ta'rif wal mu'arraf at-tasawi. Nanti buat kayak garis itu ya al-alaqah baina ta'rif wal mu'arraf itu yang didefinisikan at-tasawi. Wal alaqah bainal yang dua misalnya nomor 2 al-alaqah bainal maqsim wa kullal aqsam at-tasawi. Al-alaqah bainal maqsim wa ahadul aqsam umum wa khusus mutlaq. Al-alaqah bainal qasim at-tasawi. Wa ita'uz zakat, kemudian apa? Mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, puasa Ramadan, salahnya wadah semua itu kayaknya. Fahajul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, ini untuk awal-awal nanti kalau sudah masuk fikih kita banyak baca yang rojaknya. Haji ke Baitullah bagi orang yang oke. Arkanul iman sitatun, yaitu antum minabillah. Anak baca aja ini. Kalau kita baca nilai rojaknya berarti kita taklim akidah nanti. Dan anak bisa panjang jelaskan akidah ini nanti. Karena jadi anak fokus sama yang matanya aja, supaya tidak lari ke mana-mana ini. Atau gini, mungkin kalau tidak ada semangat, jadi baca caranya nanti yang nggak paham untuk yang bahasan arkanul iman di nilai rojaknya bisa ditanyakan. Tamam? Arkanul iman sitatun antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Atamis faslun wa makna la ilaha illallah, artinya la ilaha illallah ta'ala ma'budah bihaqqin illallah wa wajidan. Kita Abu Taharah. Nah, kita masuk ke qasdan awaliyah bidah. Kita kasih istilah-istilah ini biar biasa nanti. Asal nanti ini bahasa mantik atau disapa juga. Nah, yusuf bihi qasdan awaliyan bidat wa qasdan sanawiyan Sanawiyan bil arad. Tamam? Ya, atau langsung tak jelaskan gini. Anak sekarang mau ke Sulu misalnya, dengan tujuan utama apa? Anak mau hadir hall. Di samping itu anak mau silaturahmi. Tujuan utama itu namanya qasdan awaliyan bidah. Terus silaturahmi bukan tujuan utama, sampingan, itu namanya qasdan sanawiyan bil arad. Paham ya? Ada silat ma yuqsadu qasdan awaliyan
Bisa wakasnya sanawiyah bil arab qadha. Baik, sekarang kita baca qadar awal yang bidatnya sudah mulai tohara ini. Nanti kalau ini baca usul sering itu bahasa itu. Al aslu fil amri al wujub, berarti satu qadar awal yang bidat itu lil wujub. Kadang-kadang ya dulu ala sunnah dan lain sebagainya atau ibahah. Apa itu qasdan sanawiyah bil arab kalau ada korina. Nanti kita singgung-singgung lah istilah-istilah itu pada tempatnya kita singgung. Pokoknya ditulis rajin itu. Insyaallah paham semua nanti. Tamam. Kita mutahharah. Ada yang bertanyakan sampai sini, mau ditanyakan dulu? Lanjut fikihnya atau ke nahwu ini? Nahwu. Ya wes, langsung nahwu. Sampai sini fikihnya ada yang dipertanyakan? Ya, apa? Apa? Tapi tadi tidak dibaca apa ini namanya? Kalau bacanya yang tentang apa ini zakat. Nah, itu kan misalnya ajaran Islam ya kalau kebijakan dimawujudin dalam sakti nanti fi'lan tidak apapun fi'lan ini maksudnya gimana? Baik, ini minal mustahqina fi'lan inda tamakkuni minhu. Ada namanya istilah bil quwah sama bil fi'il. Istilah lagi ini. Jadi yang buat kita orang sebagian anak-anak santri lemah itu tidak tahu istilah-istilah ini. Ada namanya istilah bil quwah, ada istilah bil. Apa maksudnya bil quwah sama bil? Bil quwah itu maksudnya begini. Tahu dokter Mustafa ya? Tahu. Baik, ente tahu Ridwan? Tahu. Anak bilang, Ustaz Ridwan itu dokter. Ustaz Ridwan itu dokter. Berarti ketika anak ngomong itu, sekarang dia dokter apa enggak? Enggak, tapi bisa enggak jadi dokter? Bisa. Berarti bahasanya gini, tabibun bil quwah. Ustaz Ridwan itu apa? Tabib tapi bil quwah. Maksudnya bil quwah apa? Dia bisa jadi dokter. Sekarang enggak, tapi bisa jadi bil quwah bahasanya itu. Karena kalau dokter Mustafa dokter enggak? Sekarang dokter enggak? Berarti namanya tabib. Dokter Mustafa adalah tabib bil fi'il. Sekarang ini dia apa? Dokter. Nah, baik, mustahiku zakah itu dilihat kapan? Ya di saat itu ketika dia keluarkan zakatnya, ya kan? Kalau di seketika itu dia memang mustahiku zakah, berarti dia kasih. Loh, kalau misalnya anak sekarang ini punya uang 100 juta, tapi tinggal ini cok uangnya anak. Setelah 1 bulan lagi anak buat ini buat itu habis, anak tak punya uang lagi. Anak 1 bulan lagi mustahiku zakat. Terus buat anak aja nanti mustahiku zakat, anak mustahiku zakat 1 bulan lagi kok. Tidak ada semua barangnya anak. Boleh tidak kasih namanya? Kenapa? Karena dia mustahiknya bukan bil. Berarti syaratnya mustahik harus bil. Bil bukan. Paham ya? Dan ini sering disinggung di fikih. Misalnya syaratnya khutbah Jumat itu harus didengarkan para hadirin 40 orang, ya kan? Nah, itu mendengarkannya bil atau bil quwah? Bil atau bil quwah? Kalau misalnya 40 hadir tapi tidur semua, sama enggak? Enggak sah. Dia bisa enggak mendengarkan? Bisa enggak sih mendengarkan kalau dia bangun? Ada di posisi kan, dia berarti apa namanya? Dia sami'i bil quwah. Bisa mendengarkan, tapi dia tidak mendengarkan sekarang, ya kan? Berarti syaratnya 40
40 itu dengar bil paham ya? Kan istilah bil sama bil kuat. Oke? Yang tanya tadi jawab ya. Lagi? Baik, sekarang yang mana? Nahunya sampai mana sekarang? Ilanas Ittaqullah Iqwati Toro dan mudah ditandai waladian aku musyawarah ini sampai mana ini? Satu sama lain mari tanya sekarang ini. Tanya Alama tulisin ya wis. Kalau silakan ya. Berarti semua kayaknya sudah nggak santai ya. Aduh, ya wis tadi semua aku berkondi. Kata ini yang aku isi, yuraf diketahui. Ilqafi kemudian apa? Biljari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin bil ismi tadi bil hasal wa yu'rafu bil khafi wa tanwini wa tuqulul alif wa lam al di sini apa? Al ta'rif. Ya kan? Baik. Kemarin apa yang saya pelajari? Nanti tuqulul alif wa lam. Terus apa? Huruf al-khafdi ya. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rukka wa al-qaw wa al-kaf wa lam. Wa huruf al-qasam wa hiya wa wa al-qaw wa. Nah, ini kita baca sarannya ya bukan. Iya, mana kitab ini? Dibaca atau ada yang bikin kitabnya atau salah satu baca? Makanya Abu Bakar maka jidan baik. Al-asma salah satu langsung isim itu ada 3. Berarti baik, isim itu ada 3. Berarti dia maksim di sini. Aksamnya apa? Ada isim mudhaf atau zahir, yaitu zaidun kita pun ada isim sudah kasih kaidah kullu dhamirin mabni wa kullu dhamirin ismun ada jidan ada itu kaidah itu. Baik, contohnya huwa anta ana tamam. Isim mubham yang ketiga isim mubham, isim yang maknanya pada jelas. Mubham itu namanya. Paham ya? Itu namanya apa, Bu? Mubham. Kenapa kok dikatakan mubham, tahu enggak? Karena ini. Karena lafaz hadza misalnya hadza. Lafaz ini apakah tertuju pada satu hal? Mau tanya. Tertuju tidak pada satu hal? Karena sekarang anak bilang ini bisa nggak air ini bisa ini bisa semua ya kan? Berarti dia mubham ya kan? Dia tertuju pada apa? Makanya dikatakan Terus kapan tidak menjadi mubham lagi?
kan dia termasuk ma'rifat. Berarti kalau ma'rifat itu berarti tidak mubham, harusnya maknanya tidak seperti nakirah ya kan? Nah, dia tidak menjadi mubham lagi ketika ada qarinah. Apa qarinahnya? Yaitu dengan dia menunjuk jangan, atau pandangannya tertuju pada satu hal, sehingga ketika sudah betul-betul tertuju pada satu hal yang dia tunjuk, dia tentukan, berarti baru tidak menjadi mubham. Nah, begitu juga isim mausul ketika dia berdiri sendiri. Ja'al ladzi. Ayo Nas, ini kenapa? Baik. Ja'al ladzi, datang orang yang jelas kan? Mubham. Sehingga supaya jelas butuh apa? Butuh silah dan ae. Jadi kalau solusinya isim isyarah supaya tidak mubham membutuhkan apa? Bahasanya membutuhkan musyakilehnya. Musyakileh, namanya musyakileh, sesuatu yang ditunjuknya itu. Paham ya? Untuk isim isyarah dia supaya tidak menjadi mubham butuh musyakileh. Kalau isim mausul supaya tidak mubham butuh apa? Butuh silah dan wadeh dan. Jadi paham ya, dikatakan mubham itu kenapa sudah jelas sekarang? Jelas apa kurang jelas apa tidak jelas? Nah, kalau ada yang kurang jelas dipertanyakan. Karena ini jangan sekadar inti paham tapi inti tidak bisa memahamkan. Kalau kurang memang perjelas. Ayo Mas. Oke ya. Dan ini pembahasan dibahas ada di fal ilmu wadh. Jadi yang mana bahas barusan itu tidak dibahas di nahunya, dibahas di ilmu wadh. Oke ya. Jadi bonus langsung kau. Ya, intinya apa? Dikatakan mubham karena dia tidak tertuju pada satu benda. Sehingga supaya tidak mubham lagi dibutuhkan namanya musyakileh. Isim mausul dibutuhkan silah dan tamam. Wal fi'lu yu'rafu biqad kita fa'alta wa ata wa yaf'ali wa muni bilan nabialun yajari. Adapun fi'il bisa kita tahu dengan qad, sin, saufa dan tahu tanisis sakina, lawan sakina, tak sakina. Alamat fi'il arba'a wa hiya qad taqsul ala fi'il madhi. Qad dia masuk pada fi'il madhi, maknanya litahqiq. Qad ini ada. Oh, belum tahu isi fi'il ya. Mana videonya? Ini di papan tulisnya dihapus ya. Harusnya sini ya. Ya, nggak perlu apa? Karena biar terlalu nggak perlu ngapa tak lempar ya. Sebaliknya selalu mana itu? Yes. Oke ya. Yes. Kelas dan baik kalimat ada isim fi'il apa? Ada pendapat yang bagi empat isim fi'il, isim fi'il dibedakan. Tamam, baik. Tamam. Isim fi'il itu kenapa disebut isim fi'il? Karena di satu sisi dia mirip hukumnya seperti isim, di satu sisi dia mirip sama seperti fi'il, makanya dia digabung akhirnya. Dia itu isim fi'il
fi'il. Nah, bahasa isim fi'il itu kalau di kitab kadang-kadang dibahasakan al-khalifah. Baik. Isim fi'il itu ada isim fi'il madhi, ada mudhari, ada madhi. Contohnya apa? Hayata. Maknanya apa? Maknanya apa? Udah. Udah. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Usul yang kita. Contohnya apa? Tanya apa? Namanya apa? Kata wajar. Kata waj. Apa kata wajar? Hah? Kata wajar itu wala takul lahuma Jadi aku ini aku enggak apa ya, kalimat aku mau bangkang gitu ya, aku tidak mau nurut gitu ya, aku tidak mau nurut gitu, tapi bahasanya gitu. Baik. Atau lagi ya, kalau amr ini di mana? Uskut. Terus apa lagi? Amin. Yes. Baik, dengar. Isim fi'il itu kaidah nomor 1. Semua isim fi'il itu pasti mabni. Langsung tak tulis di situ. Kullu, nanti mau letak buat kayak yang biasanya. Kullu isim fi'il, kullu isim fi'il mabni. Kullu isim fi'il itu pasti mabni. Yang kedua, isim fi'il itu laisa lahu mahal minal i'rab ala rajih, pendapat yang kedua. Artinya mahal, laisa lahu mahal minal i'rab ala rajih. Tapi hilaf ya kan? Pendapat yang kuat enggak? Maksudnya berarti ada di mahal gini tidak ada. Baik. Kemudian yarfa'u fa'ilan, dia merupakan fa'il sama seperti fi'il, sama seperti fi'il. Karena bertanya hayata berarti namanya apa? Isim fi'il madhi, dia isim fi'il tapi kema karena maknanya sama dengan isim fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi wal fa'il dhamir mustatir jawaza takdiruhu. Isim fi'il mudhari karena maknanya atabajar. Isim fi'il mudhari mabni 'ala sukun isim fi'il mudhari mabni 'ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Sama seperti atabajarnya apa? Kan ada kan? Mustatir wujuban takdiruhu ana. Wadah. Tinggal disesuaikan dia maknanya sama dengan apa. Baik. Sekarang amin misalnya. Berarti isim fi'il amar mabni
alal fathi aslinya. Tamam, aslinya alal fathi. Terus Rafael. Kenapa kamu nanya sama seperti itu? Oke. Baik. Hapus lagi. Oh ya, belum ditulis. Sampai sini. Karena fi'il itu ada dua, jamid sama apa? Mutasarrif ada dua, ada tam dan nafis. Nafis. Jamid contohnya laisa. Maksudnya yang dari tasrif ada laisa yulaisu, ya kan? Baik, mutasarrif ini ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Contohnya yang sempurna ya umumnya fi'il, ya kan? Kalau nafis contohnya kada, kananda, karena ya kun kaunan bahwa kainun kun lantakun, kada ya kadu. Nah, ada bilangannya, ada kada ya kadu kak. Ya hanya terbatas di madi dan mudhari. Jadi juga biasanya dikasih kalimat ya daru fi'lamnya daru, fi'madinya yang ada. Jadi bukan wadaro. Ya daru dar. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umila min kalimatin. Di buddha itu apa? Au yadaru di buddha ya. Kan ada kan? Au yadaru. Aku lihat. Ya fi'il amr sama fi'il mudhari madinya yang ada. Berarti namanya naqis. Di sini ada yang ditanyakan dulu, jelas? Di sini jelas? Oke? Ada yang bertanyakan? Oke Pak? Ayo Mas. Oke ya? Baik. Pak. Apa? Apa ini mau kasusnya? Yang madinya aja. Kan dia mati dari apa? Mutasarrif itu istilah. Apa? Istilah itu yang maksudnya. Bukan laisa yulaisu, laisatan lis, latalis, ada ya. Baik. Baik. Ada lagi? Ada? Baik, bagi itu yang memberikan posisi sobat tanis. Fasa sulan bin madil tahqiq, nahu kata aflahal mu'minun. Balik takrib, qamatu shalah. Nah, tak kasih istilah lagi, istilah dipakai di nahu. Hah? Ya, kayaknya begitu. Karena kalau ngajar bisa duduk dulu.
Apa ya? Nama menulis apa? Nah? Siapa? Oh iya iya. Al-aslu. Nah, kayak yang ngajar tarima kan ada al-aslu. Ya enggak? Ya kan? Yang ngajar tarima. Sering enggak al-aslu bil afal? Al-aslu bil asma, ya kan? Apa alasan? Hah? Ya Anas. Apa? Hah? Al-aksar. Atau ada yang mengatakan malais al ilatihi. Dalil. Cuman ini bonus ini diusul juga salah-salah. Dalam nahu antara duanya. Nah, apa maksudnya malais al ilatihi? Sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan alasannya, sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan alasannya. Diperlukan apa? Misalnya gini, setiap hari Jumat pada maghrib pengajian apa? Apakah perlu setiap Jumat tanya siapa yang ngisi pengajian? Baik. Kok tiba-tiba yang ngisi Al-Habib Hadi Al-Aidarus misalnya? Perlu tanya enggak? Loh, kok Ustaz Hadi bukan Ustaz Taufik? Ya kan? Kenapa? Karena kharaja anil asal. Kalau asal laris aluan ilatihi, dia tak perlu dipertanyakan kenapa kok gitu. Karena berarti kalau ketika kharaja anil asal yusalu an ilatihi. Baik. Nah, al-aslu misalnya bil af'alil madhi itu maknanya apa? Maknanya madhi berarti ya. Ya kan? Bisa mani madha wa qadha. Berarti ketika ada bil madhi maknanya bukan madhi mudhari, berarti apa? Kharaja anil. Nah, di antara kenapa kok dia keluar makna al-asl? Harusnya dia maknanya madhi, bukan karena ada qad. Yang mana kot itu apa? Di situ takrib, paham? Nah nanti ke misalnya sekarang al-aslu bil af'al apa? Al-aslu bil af'al yang ada kami mah di Anas. Al-aslu bil af'al al-mabni, ya kan? Baik, al-aslu bil af'al al-mabni. Misalnya fi'il madhi, siapa yang jawabnya? Ta'ala fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi. Wal fa'il dhamir satu jawazan takdiruhu wa. Nah, tanya ditanyakan enggak alasannya kenapa kok dia mabni 'ala al-fath? Ada keterangan enggak di situ? Enggak ada kan, Pak. Sekedar bilang fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi. Iya kan? Oke. Baik, ketika fi'il mudhari dia berarti kalau jangan langsung enggak dia? Dia mu'rab ya kan? Dia berarti ketika fi'il apa? Fi'il mudhari marfu'un li tajarrudihi al-nasib. Dia dirofakkan. Kenapa kok dirofakkan? Dia mabni. Dijelaskan li tajarrudihi al-nasib. Wajazim. Kenapa? Karena dia kharaja anil Oke, sidan ya. Baik.
Yang mau tanyakan, oh iya, alkohol sudah terkasih lah. Alkohol belum bina sama alkohol bererok. Ada alkohol bina. Ada alkohol lako, tahu lako dulu kan? Kalau ada baju di alkohol oke kan? Alkohol bina apa? Fathah dhamma atau dhamma dulu ya. Dhamma terus fathah kasrah sukun ya. Alkohol berok rofa nasab khabar boleh nggak anak bilang? Anak tanya, fi'il madhi itu mabni apa enggak? Dia mabni, tamam. Dia fi'il madhi mabniun ala nasbi, boleh nggak? Kenapa? Karena nasab itu al-qabul, i'rab, sedangkan ini harus menggunakan lakopnya bina, berarti mabniun ala al-fa'il. Oke. Baik, nah sekarang fi'il mudhari marfu bukan madmum. Berarti apa? Alkohol bererok marfu. Loh, kenapa kok marfu bukan madmum ini? Nah, dijelaskan. Oh, ini kalau jangan asal berarti bukan madmum ini. Is'alu an ilatihi, dijelaskan tidak jarudihi. Ain asik. Tamam. Baik. Enak. Terus ayo terus. Watasul ala fi'il mudhari takdir nahu qad yafuzu mustahil. Wa taklil qad yajudul bakhil. Asin. Tasul ala fi'il mudhari tanfis wa ma'nahu az-zaman qalil nahu sa'adhab. Sawfa tasul ala fi'il mudhari tasrif wa ma'nahu az-zamanu ba'id nahu sawfa tamutul ma'abah jabis. Ta'u ta'nis as-sakinah tadkhulu 'ala al-fi'l madhi nahu qamat fa'ida al-aqal salah satu berarti dia sin madin mudhari madin wa huwa ma dalla 'ala husni 'amalin di zamanin madha wa qadha, yaitu kalimat yang menunjukkan atas terdapatnya satu perbuatan di zamanin dalam waktu madha lampau, buang kotor dan tuntas. Anak sekarang mau tanya nih, ini aku mau minum kok. Ini kan sudah atau apa ya, atau makan lah, anak makan 20 ini proses makan. 20 anak makan ini dia berarti sudah makan belum? Sudah makan tak? Kan sudah. Berarti mabot tapi belum diqadha. Paham ya? Nah, madhi itu berarti menunjukkan sudah dan sudah tuntas, betul-betul bukan dalam proses masih. Karena kalau proses pastinya kemana? Mudhari nanti, paham ya? Madalla ala husuli amalin di zamanin madha wa qadha nahu ta'ala jalasa mudhari wa ma dalla ala husuli amalin fi zamanin halin au mustaqbal nahu yadhabu amal wa ma dalla ala talab husuli amalin fi zamanin mustaqbal. Mungkin amal pada zamanin madha lakukan kemarin. Nah mungkin ya kan, pasti yang namanya amal itu pasti apa? Untuk waktu yang mustaqbal. Wow, dan al-azman salah satu madin, hal, atau hadir atau mustaqbal. Tamam?
Abrahamu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil fi'li. Huruf yaitu kalimat yang tidak menunjukkan bersama huruf itu apa? Tanda isim dan tanda fi'il. Pada. Nah, ada satu pertanyaan Pak Wate. Ya. Fil baiti. Fil kapan tinggal fi al baiti? Fi. Ya, kalimat di fi berarti huruf jar masukkan. Berarti masuk dalam tandanya itu. Masuk tak? Baik. Fi itu apa? Berarti fi jadi apa? Hurufnya jadi apa? Katanya huruf lama kelam roh. Yang saya jawab? Ayuhanas, cara muqaddarin ayuhanas, coba jelaskan yang tahu. Ini keterangan saja. Ayo, apa muqaddar bilang tadi? Ini muqaddarnya kemana ini? Apa? Labdufi. Sorry, namanya apa? Kalimatun urida biha lafduha. Kalimat yang ditujukan atau dimaksudkan dengan kalimat itu lafaznya, bukan hurufnya itu. Berarti ketika bilang fi harfu jar, maksudnya apa? Lafdufi harfu jar. Lafdufi. Baik. Sama begitu juga majrurun bifi, maksudnya apa? Majrurun bilafzi fi. Namanya apa? Kalimatun urida biha lafduha. Oleh sudah ya. Baik. Al-huruf salah satu. Harfun mukhtasun min isim, nahu, fi, ain, man, atau min. Min. Harfun mukhtasun min fi'il. Huruf yang khusus masuk pada fi'il, an, lam. Huruf yang bisa masuk isim dan fi'il. Contohnya apa? Hal sama a. Aja azaidun, azaidun ja'a, azaidun ja'a, aja azaidun, ya. Boleh. Wallahu a'lam. Soal yang lebih jelas ditanyakan. Yang ditanyakan yang jelas. Apa? Misal mengenai syuting. Apa? Wadah semua ya. Istilah-istilah yang saya kasih ada yang kurang jelas? Karena istilah-istilah yang saya kasih itu sangat membantu nanti ke depannya. Oke. Anak kalau selesai tadi itu Allah alam. Jangan kan?
Karena mau keluar ini. Hah? Kelas Thank you.